Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dwi Anggraini, NPM 2018-13005. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Yang pertama, pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi yang harus terlebih dahulu dilaksanakan dalam suatu perusahaan. Menurut Nair 2016, perencanaan sumber daya manusia adalah paket kegiatan sumber daya manusia yang terdiri dari analisis, perekrutan, dan pemilihan posisi yang harus dapat menghindari kesalahan dalam cara memperkerjakan tenaga kerja atau SDM yang harus ditolak atau diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan ketersediaan pada waktu tertentu. Sasaran perencanaan berikut yang harus dicapai ketika menerapkan perencanaan SDM, yaitu dalam pengurungan biaya yang dikeluarkan, perencanaan SDM, dan perencanaan strategi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan ketersediaan pada waktu tertentu. Sasaran perencanaan berikut yaitu harus dicapai ketika menerapkan perencanaan SDM, yaitu dalam pengurangan biaya yang dikeluarkan, perencanaan SDM, dan perencanaan strategik, dasar efektivitas karyawan dan rekrutmen. Selanjutnya, aspek perencanaan SDM. Ada beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, seperti aspek kuantitas sumber daya manusia yang memadai, aspek kualitas karyawan yang memadai, aspek ketepatan waktu dan jabatan, aspek perhatian yang utuh terhadap tujuan individu dan perusahaan. Berdasarkan ruang lingkup perencanaan SDM diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu manpower planning dan manpower programming. Pentingnya perencanaan SDM. Pentingnya SDM merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bertujuan untuk membentuk manajemen SDM yang lebih baik. Semua perusahaan harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntutan zaman. Pada saat sekarang, perubahan lingkungan sangat cepat sehingga perusahaan harus bisa mengikuti perubahan yang tepat dan cepat. Perusahaan harus mampu mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Hal itu, perencanaan SDM akan menjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, dan proses restrukturisasi. Tugas pokok perencanaan SDM. Yang pertama ada tugas persiapan dan eksplanatif. Perencanaan suatu bidang atau aspek suatu kehidupan tertentu harus dimulai atau bertolak dari kondisinya pada saat sekarang. Untuk mengetahui kondisi itu, diperlukan kegiatan menghimpun informasi atau data dengan mengidentifikasi kondisi bidang atau aspek tersebut, agar jelas yang mana diantaranya yang perlu dimasukkan dalam perencanaan, baik untuk diadakan jika belum ada maupun yang perlu diperbaiki atau disempurnakan atau diganti dengan sesuatu yang baru. Yang kedua, tugas prediktif. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan memprediksi suatu kondisi masa depan yang diinginkan, berbeda dengan kondisi di masa sekarang. Prediksi itu pada dasarnya merupakan kegiatan memilih alternatif mengenai kondisi organisasi atau perusahaan yang ideal di masa mendatang. Prediksi harus bersifat realistis berupa kondisi masa depan dengan diperkirakan dapat diwujudkan. Untuk itu harus dihindari memprediksi kondisi masa depan yang tidak mungkin dicapai, sehingga menjadi khayalan yang tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian, berarti juga harus dimiliki kemampuan dan cara atau strategi mencapainya, atau sebaliknya harus dihindari pelaksanaan kegiatan yang diprediksi tidak relevan dengan kondisi yang ingin dicapai. Yang ketiga, tugas kontrol. Tujuan perencanaan yang
akan diwujudkan di masa depan pada dasarnya merupakan kontrol terhadap kondisi yang akan dicapai di masa depan. Demikian juga pemilihan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut pada dasarnya merupakan kontrol masa depan agar dapat menghindari terjadi atau terwujudnya kondisi yang tidak diinginkan. Untuk program-program dan atau kegiatan-kegiatannya harus dipilih dengan relevan sebagai kegiatan kontrol agar tidak berdampak merugikan dan menimbulkan konsekuensi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teknik dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja terhadap 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni yang pertama, teknik Delphi, yang kedua, rata-rata bergerak atau moving average, yang ketiga, manajemen forecast. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.